Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka pertemuan Ustadz Menjawab pagi ini kita akan berbicara berkaitan dengan masjid. Ya. Temanya adalah masjid di era milenial. Bersama kita sudah hadir salah seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi di layar televisi kita. Beliau adalah Tengku Safeini MA. Nah, kita akan bicara banyak berkaitan dengan tema ini, yaitu masjid di era milenial. Nah, mungkin langsung saja Tengku. Ya, Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan dan umur panjang sehingga kita dapat melaksanakan berbagai aktivitas yang sudah kita programkan pada hari ini. Salawat beriring salam, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat dan keluarga beliau sekalian. Ya, pemirsa ACTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan membahas tentang masjid di era milenial. Ya. Sebagaimana yang kita pahami bahwa ibadah yang kita lakukan pahalanya akan bertambah besar dengan sebab dua hal. Yang pertama waktu. Artinya kalau kita beribadah, walau ibadahnya sama, tapi waktu yang kita beribadah itu waktu yang mulia, maka pahalanya itu lebih besar. Kemudian yang kedua, tempat. Ya, kalau kita beribadah di tempat biasa, di rumah, itu tentu berbeda dengan kalau kita beribadah di masjid. Ya, walau ada hadis Rasulullah SAW yang beliau katakan bahwa salat sunat itu bagusnya di masjid, tapi kalau salat wajib itu salat sunat bagusnya di rumah, tapi kalau salat wajib itu di masjid. Ya. Namun demikian kalau kita ibadah umpamanya selain salat umpamanya, tentu masjid itu tempat yang paling utama. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang keutamaan masjid. Rasulullah mengatakan ahabbul bilad, tempat yang paling disukai oleh Allah adalah masjid. Sedangkan tempat yang tidak disukai oleh Allah adalah pasar. Ini menunjukkan bahwa masjid itu tempat yang paling bagus kalau kita mau beribadah di dalamnya. Bahkan kalau seandainya kita ke masjid, kita duduk saja umpamanya setelah kita berniat iktikaf, atau ketika kita masuk ke masjid, kita baca doa masuk masjid, kemudian kita salat 2 rakaat, kemudian kita duduk saja umpamanya tanpa melakukan apapun, itu juga sudah menjadi bahagian daripada ibadah. Kalau seandainya kita duduk di warung kopi, ya bukan tidak boleh, kita duduk di rumah umpamanya, ya itu duduknya itu tidak bernilai ibadah. Tapi kalau seandainya kita datang ke masjid lalu kita duduk saja umpamanya, maka itu sudah mendapatkan pahala yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir, bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir. Nah, ini juga
menjadi bukti bahwa orang yang datang ke masjid, orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sendiri mengatakan barang siapa yang sering datang ke masjid maka dia termasuk orang-orang yang beriman atau dia merupakan orang-orang yang beriman. Artinya ciri orang yang beriman itu adalah orang yang menjadikan masjidnya tempat dia duduk berlama-lama. Artinya masjid itu sudah seperti rumah baginya. Rumah kedua? Ya, sudah menjadi rumah yang kedua. Bahkan ada juga hadis Rasulullah SAW tentang 7 golongan yang dinaungkan, diberi naungan oleh Allah pada hari kiamat, termasuk orang-orang yang hatinya itu terikat dengan masjid, terpaut hatinya dengan masjid. Artinya selalu dia teringat dengan masjid. Maka memakmurkan masjid ini dalam pemahaman ulama berdasarkan ayat ini itu ada 2. Yang pertama amara yang bermakna membangun secara fisik, artinya membangun masjid. Karena ada juga hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang membangun masjid walau hanya sebesar sarang burung maka akan dibangun oleh Allah Ta'ala istana di dalam surga. Kemudian ada juga ulama yang memberi pemahaman tentang membangun di sini, membangun sumber daya manusia. Artinya ya mengajak orang-orang untuk meramaikan masjid. Jadi percuma kalau seandainya masjidnya megah, masjidnya besar, tapi kosong orang di dalamnya. Maka yang paling utama itu kalau kita lihat masjid masa Rasul itu masjidnya tidak seberapa besar, juga pada masa sahabat juga demikian, juga tidak terlalu indah, tapi ya di dalamnya penuh dengan jamaah. Maka kalau kita lihat pada zaman kita sekarang, yaitu masjidnya sudah sangat luar biasa, indahnya sangat luar biasa. Jangan sampai ada kata-kata keindahan masjid tidak seindah isinya. Jadi masjid indah, tapi di dalamnya juga harus indah. Artinya masjid itu tidak sama dengan tempat-tempat ibadah agama orang lain. Ya, kalau ya masjid itu tidak boleh kosong. Ya, bahkan di dalam agama itu fardu kifayah meramaikan masjid. Ya, bahkan kalau sempat kosong masjid itu semua berdosa. Nah, jadi bukan bermakna fardu kifayah kita hanya menyuruh orang saja atau melihat orang yang datang saja, tapi kemudian kita tidak ikut meramaikan. Tentu ini tidak bagus dalam pandangan agama. Ya, maka ya di era milenial ini ya bagaimana cara kita meramaikan masjid, ya membuat masjid itu menjadi indah, menjadi masjid itu menjadi ya nyaman di jamaah, sehingga masjid itu ya ramai dikunjungi atau didatangi oleh para jamaah. Jadi seperti itu. Iya, subhanallah. Jadi luar biasa sekali ya. Para pemirsa, kegiatan-kegiatan kita di masjid itu banyak sekali manfaatnya bagi kita di dunia dan juga di akhirat, ya. Iya. Dan saya melihat banyak sekali peran-peran dari orang-orang yang dahulunya pernah mengabdi, berkhidmat di masjid, ya kan. Iya. Kemudian beliau bisa mengabdi ke tempat yang lebih bagus dalam soal-soal keduniaan, kemudian Allah berikan posisi-posisi penting di masyarakat, ya, di bangsa dan di negara, gara-gara sebelumnya pernah menjadi aktivis masjid, ya kan, ya, pernah menjadi marbot atau remaja masjid atau pengurus masjid secara umum. Ini luar biasa sekali. Jadi memang hikmahnya luar biasa. Ya, bahkan ada yang sudah menjadi dosen ya, yang besar pangkatnya di UIN, itu juga termasuk salah seorang dosen saya juga beliau. Kata beliau ketika masih kuliah beliau itu tinggalnya di masjid, artinya di kamar masjid, ya beliau yang mengurus azan dan lain sebagainya. Kemudian beliau dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Masya Allah, subhanallah ya.
Ini benar sekali janji Allah bahwa mayattaqillah yaj'al lahu makhraja, ya kan? Ya, betul. Bahkan bukan sekedar makhraja tapi diberikan rezeki dari jalan tidak disangka-sangka. Iya. Subhanallah sekali. Jadi para pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang benar-benar luar biasa kalau masjid ini kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang banyak manfaatnya bagi umat. Nah, baik Ustaz, kita juga melihat kalau kita lihat dari sejarah Nabi kita Muhammad SAW pada awal kehadiran beliau di Madinah, beliau kan pertama sekali membangun masjid. Masjid, ya. Kenapa beliau tidak bangun istana? Betul. Padahal kalau sekaliber beliau ya, bahkan menjadi pemimpin dunia yang sangat disegani bahkan oleh orang non muslim sekalipun. Iya. Bisa membangun istana sebenarnya kan. Tapi beliau tidak bangun istana, tapi beliau malah bangun masjid. Nah, hari ini kebanyakan masyarakat muslim lebih banyak berpikir istana ya daripada masjid. Benar, betul, ya. Nah, bagaimana nih Ustaz melihat fenomena seperti itu? Iya, betul. Bahkan kalau kita buka-buka dari ya kitab-kitab ya, apabila rumah lebih bagus dari masjid, itu tidak baik dalam pandangan agama. Ya, orang Islam itu tidak boleh jauh dengan agama. Ya, jadi makanya kenapa kita lihat pada masa awal-awal Islam itu ya masjid itu dijadikan oleh orang-orang dulu itu sebagai tempat untuk memotivasi umat, ya, baik dalam masalah ekonomi ataupun dalam masalah agama. Ya, tentu khususnya dalam masalah agama. Jadi orang-orang Islam itu tidak boleh ya meninggalkan masjid, melupakan masjid. Ya. Bahkan keindahan masjid itu juga tergambar dari keindahan masyarakatnya. Maksudnya kalau seandainya masjid itu hidup, berarti agama dalam masyarakat itu hidup. Jika masjid diabaikan, maka agama di tempat itu juga terabaikan. Disitulah kita melihat agama di suatu tempat itu. Baik, luar biasa. Baik, pemirsa TV yang Allah, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.